Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita menemui salah satu politisi PKB yang pindah ke Partai Nasdem. Beliau ini sekarang menjadi anggota DPRD Partai Nasdem Kabupaten Gresik. Nah, beliau adalah Haji Muhammad Nasir atau yang kita kenal dengan Gus Nasir Kholil. Nah, Gus, ceritanya bagaimana Gus? Kok dari PKB ini sampai pindah partai ke Partai Nasdem ini? Kok saya penasaran. Nah, ini tolong diceritakan Gus. Saya tak jawab salamnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini mengingatkan saya di saat saya masih di pondok pesantren. Ketika itu saya membaca sejarah Rasulullah yang mana beliau kenapa kok sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sebenarnya Rasulullah tidak berkeinginan untuk hijrah di Madinah ke Madinah, tetapi beliau karena situasi dan kondisi yang tidak aman saat itu, sehingga tidak aman juga tidak nyaman untuk mensiarkan agama, sehingga beliau mendapatkan perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Oh, berarti sama hanya hijrahnya PKB ke Nasdem gitu Gus Nasir ya. Nah, dilanjut. Ya, ini bisa saja. Jadi bisa dikatakan begitu ya, Ageng. Jadi saya ini sebenarnya juga tidak menginginkan untuk hijrah atau bagaimana, karena prinsip saya adalah politik adalah ibadah. Itu pun kata Ki Ageng. Lah, karena di saat saya di PKB itu situasi kondisi tidak aman dan kurang nyaman, sehingga mengharuskan saya harus hijrah supaya kita bisa mensiarkan agama, mencerdaskan agama dan bangsa melalui politik yang namanya Partai Politik Nasdem. Maksudnya tidak nyaman dan tidak aman ini bagaimana kronologisnya? Jadi begini, semenjak beliau pendiri sekaligus pendeklarator Gus Dur, pendiri dan juga deklarator PKB itu kok dimusuhi, bahkan dikeluarin dari PKB. Saya selaku pengikut Gus Dur rasanya kurang nyaman kalau saya di PKB. Seperti itu. Iya, sehingga kayaknya kurang gimana gitu loh. Artinya kita pengikut setia Gus Dur. Bahkan saya ini dulu bikin istilah kelompok yang namanya PSG, pendukung setia Gus Dur. Seperti itu. Ketika Gus Dur dilukai, saya juga lebih terluka. Karena biasanya orang yang dikagumi, dicintai itu kalau disakiti ya pasti ya lebih sakit. Seperti itu Gus Nasir ya. Jadi bagaimana sekarang setelah dari PKB, beliau ini juga seorang tokoh PKB di daerahnya, termasuk di kecamatannya. Sekarang beliau ada di Partai Nasdem dan ketepatan menjadi anggota DPR Partai Nasdem. Bagaimana rasanya menjadi anggota Partai Nasdem atau DPRD Partai Nasdem ini? Sesuai dengan perasaan, rasanya itu nyaman atau bagaimana? Mohon penjelasan Gus Nasir. Jadi begini, pertama saya bersyukur kepada Allah. Yang kedua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada senior saya, yaitu Pak Effendi Khoiri Gus Coy, karena beliau yang menuntun atau bisa dikatakan guru politik saya, termasuk ketika masuk di Nasdem. Nah,
kalau ditanya kenapa dan bagaimana rasanya di Nasdem, insya Allah sesuai namanya, Nasdem, Nasir atine adem. Luar biasa, ini memang wakil rakyat dari Partai Nasdem Kabupaten Gresik yang sangat sederhana. Beliau ini sangat merakyat dan jiwanya juga sosial. Ini beliaunya apa kesan dan kesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya teman-teman di Menganti Kedamaian khususnya, belum terlambat. Mari kita hijrah bersama-sama ke Partai Nasdem. Luar biasa. Nasdem sesuatu sing panas iso dadi adem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nasir. Ini sekedar guyonan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan motivasi bagi saudara-saudara kita Partai Nasdem khususnya di Kabupaten Gresik dan pada umumnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ki Ageng, saya ini mengenal jenengan itu sudah lama. Tetapi yang saya tahu jenengan adalah kepala desa di daerah sana, daerah Menjengtah, tepatnya desa apa. Tapi sampean ini cukup dikenal di daerah sana. Lah pertanyaan saya, setelah menjadi kepala desa, kenapa sampean kok tidak melanjutkan lagi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa lagi? Setelah itu kenapa sampean juga melanjutkan perjuangan politiknya, kok memilih kendaraan politik yang bernama Partai Nasdem, kok gak Partai PKB atau Partai Gerindra atau yang lainnya? Kenapa? Mohon dijelaskan, Ki. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya bercerita tentang asal mula saya, mengapa saya ikut Partai Nasdem. Sebetulnya ceritanya agak sedikit panjang karena waktu itu Nasdem belum menjadi sebuah partai, masih berupa ormas, kira-kira ya mau proses pendaftaran. Ceritanya seperti itu. Mengapa saya kok memilih Partai Nasdem? Sebetulnya saya dulu di kepala desa dan masyarakat sebetulnya masih menyuruh melanjutkan, bahkan masyarakat itu berkumpul meminta saya diminta kembali di kepala desa. Tapi rasanya saya alami, saya ingin ke suasana yang lain. Barangkali di DPRD ini atau di Dewan ini banyak nanti memberikan satu manfaat kepada masyarakat. Intinya kepengen bermanfaat yang lebih luas, betul, lebih banyak gitu tadi. Waktu itu karena partai politik sebelum mencari kandidat calon ini mengadakan satu survei partai politik, dan alhamdulillah termasuk saya ini dalam survei ini masuk 100 tokoh di Kabupaten Gresik. Jadi setiap partai politik, beberapa partai politik waktu itu masih saya di kepala desa masih aktif, sekitar tahun 2011 akhir kalau tidak salah, itu masih aktif. Didatangi dari berbagai macam partai politik dan ketepatan yang datang pertama kali datang ini adalah Partai Nasdem, ketuanya Partai Nasdem sendiri waktu itu. Jadi sehingga saya punya prinsip, mungkin ini Allah yang memberikan satu kendaraan politik yang terbaik. Jadi itu banyak sekali partai yang melamar waktu itu, memang mencari kandidat yang punya bahasanya itu popularitas ataupun elektabilitas berdasarkan survei tadi, yaitu. Dan saya lebih mantap lagi ke Partai Nasdem waktu itu karena Partai Nasdem ini waktu itu belum menjadi partai, kita mengikuti satu proses termasuk pendaftarannya. Bahkan saya masih ingat betul ini menyiapkan KTP, ini mencarikan KTP untuk perlengkapan verifikasi ini sampai
7.000-an KTP bersama foto waktu itu, enggak KTP saja, itu KTP diikuti dengan foto waktu itu. Ketepatan saya kepala desa, jadi ya mudah mencarinya. Nah itu Gus Nasir ceritanya seperti itu. Dan yang kedua, dasar saya mengikuti mengikuti Partai Nasdem. Saya karena Partai Nasdem ini saya anggap sebagai bayi yang baru lahir yang belum punya noda dan dosa. Nah ini sehingga saya mencoba mengikuti partai ini dan tak lihat visi misi Partai Nasdem, tokoh-tokoh di Partai Nasdem, terutama saya adalah salah satu pengagum Bapak Haji Surya Paloh. Beliau seorang yang berjiwa nasionalis. Ini saya ikuti terus sehingga saya tertarik dan saya masuk langsung ikut Partai Nasdem. Dan ketika alhamdulillah pada caleg atau pilek, waktu itu pilek tahun 2014, dan alhamdulillah Allah memberikan saya amanah, yaitu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik, yang waktu itu pada era tahun 2014 sampai 2019 di Kabupaten Gresik ini kursi Partai Nasdem hanya dapat satu, ya saya saja. Oh, luar biasa. Hanya satu, jadi itu di Kabupaten Gresik. Sehingga alhamdulillah karena Nasdem ini satu partai yang betul-betul saya lihat mengemban amanah dari Pak Haji Surya Paloh itu untuk berkhidmat kepada masyarakat, dan salah satu partai yang punya moto anti mahar, dan ini betul-betul diterapkan di Partai Nasdem. Sehingga atas perjuangan teman-teman, atas perjuangan terutama Bapak Ketua DPD Bapak Haji Saiful Anwar, yang beliau basicnya memang pengusaha, membiayai Partai Nasdem di Kabupaten Gresik ini ya baik dengan tenaga, baik dengan materialnya, mempersiapkan apapun lah bagaimana caranya Nasdem di Kabupaten Gresik ini bisa berkembang. Sehingga alhamdulillah pada pilek tahun 2019 Partai Nasdem dapat 19 kursi. Amin. Dan ini insya Allah Partai Nasdem ke depan di Kabupaten Gresik ini kelihatannya ada satu harapan berkembang pesat ini. Karena apa? Ya insya Allah lah, dari 5 anggota DPR dan juga kader-kader baik DPD, DPC ini betul-betul punya motivasi, punya semangat untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan menunjukkan loyalitasnya, pengabdiannya kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik. Sehingga saat ini Partai Nasdem khususnya di Kabupaten Gresik ya semua ibarat kata ketua kita, ibarat perawan yang cantik, semua ingin meminang. Ini luar biasa. Di tengah masyarakat yang religius, tapi Nasdem di sela-sela kota santri ini bisa memperoleh 5 kursi. Bahkan Nasdem ini jorgannya manut kiai. Kenapa? Kita memang masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Gresik ini, kita harus menjadikan kiai ulama sebagai panutan kita. Makanya Nasdem ini satu partai yang berprinsip nasionalis religius, nasionalis yang berpedoman pada agama. Jadi makanya tidak heran politisi Partai Nasdem ini banyak dari kalangan pondok, dari kalangan santri. Makanya Partai Nasdem ini sangat dekat sekali dengan kiai sesuai dengan jorgannya, yaitu Partai Nasdem manut kiai, supaya barokah. Amin, amin, amin. Supaya kita selalu mendapat bimbingan. Kalau kita dekat dengan ulama, kiai, ya insya Allah lah kita tidak sampai terjerumus. Mau apa-apa ada yang mengarahkan. Seperti itu. Itu saja Gus Nasir sekilas tentang mengapa saya di Partai Nasdem. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu motivasi untuk saudara kita ya, semua yang belum bernasdem. Mari kita bernasdem. Partai yang paling menurut saya ini yang paling enak, paling kekeluargaan,
paling nyaman. Nah, ini adalah Partai Nasdem. Sesuai namanya ya. Sesuai dengan namanya, Nasdem. Nah, ini dulu ketepatan, saya juga seorang praktisi spiritualis, atau memandang sebuah nama saja itu punya makna, termasuk di sini auranya nama. Nah, ini sedikit, ini memang betul, ini guyonan tapi betul, saya maknai sendiri. Malahan waktu pertama saya mencalonkan diri Partai Nasdem ini, masyarakat bilang, partai apa itu Gus? Jadi gitu. Partai Panas Adem ya, itu menginspirasi saya. Saya pernah belajar satu ilmu metafisika, ilmu energi. Nah, ini ilmu energi. Nasdem itu panas adem. Nah, gitu ya. Panas itu ion positif, adem atau dingin itu ion negatif. Ketika ion positif dan negatif ini ditemukan, ini akan menjadi sebuah energi yang luar biasa. Dan ini terbukti betul, Nasdem dalam waktu yang relatif singkat, berapa usianya Nasdem sekarang kan hanya mengikuti 2 putaran pileg saja. Sekarang Nasdem skala nasional, Partai Nasdem ini sudah mendapat peringkat keempat dari skala nasional. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, ini jadi itu juga secara spiritual nama Nasdem ini ya juga tidak main-main. Nah, itu tadi pertemuan antara ion positif dan negatif akhirnya menimbulkan satu energi, kayak seperti kayak itu. Listrik gitu ya. Kayak listrik, makanya listrik itu kalau positif saja ya tidak bisa nyala, negatif saja ya tidak bisa nyala. Ini pertemuan. Jadi ini makanya Nasdem ini mudah-mudahan ke depan Nasdem tetap memberikan satu manfaat yang besar, khususnya di Kabupaten Gresik dan pada umumnya di Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Salam NKRI, salam restorasi Indonesia. Terima kasih. Sambatan di lu termasuk.